Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengar firman-Mu. Berikan kami hikmat, pengertian, supaya kami mengerti akan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, pimpin kami, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Bersungut-sungut. Terambil di dalam Yunus pasal yang keempat, ayat 1 dan ayat yang keempat. Alkitab berkata seperti ini. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Kemudian di ayat yang keempat, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Saudara, di ayat ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan mengampuni bangsa Niniwe. Waktu itu bangsa Niniwe mereka menerima firman yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Kemudian bangsa Niniwe mereka berdoa bersama, mengakui dosa-dosa mereka, mereka bertobat, bahkan mereka berkabung bersama-sama, berpuasa bersama-sama, dari manusia sampai hewan semuanya puasa, meminta pengampunan yang daripada Tuhan. Dan akhirnya ketika Tuhan melihat perbuatan bangsa Niniwe, di mana mereka bertobat, berdoa, memohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka. Dan ketika Yunus melihat Tuhan mengampuni Niniwe, Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe, maka hal itu mengesalkan hati Yunus, saudara. Di ayat yang pertama, Yunus kesal dan marah. Alkitab berkata, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Yunus sangat marah karena bangsa Niniwe ini adalah penjajah bangsa Israel, tapi diampuni Tuhan. Sehingga itu mengesalkan hati Yunus. Kenapa Tuhan gak menghukum dia? Kenapa Tuhan tidak memberikan penghukuman kepada bangsa Niniwe? Kenapa Tuhan malah mengampuni dosa mereka sehingga mereka tidak kena malapetaka? Yunus protes kepada Tuhan dan hal itu mengesalkan hatinya dan membuat Yunus marah. Nah saudara, Yunus merupakan gambaran orang-orang yang tidak percaya akan otoritas Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita tidak terima ketika ekspektasi kita tidak menjadi harapan, tidak menjadi kenyataan. Kadang kita tidak terima dengan Tuhan ketika apa yang menjadi rencana kita tidak menjadi kenyataan. Kadang kita bersungut-sungut ketika kita mengalami kedukaan. Kadang kita bersungut-sungut, marah, kesal kepada Tuhan ketika usaha kita tidak diberkati. Kadang kita sebagai manusia marah, kesal ketika Tuhan izinkan kita ditindas oleh orang-orang yang menjengkelkan. Kadang kita marah, kadang kita bersungut-sungut ketika kita melihat mereka yang curang justru dipromosikan di tempat kerja. Mereka yang curang justru mendapat banyak fasilitas yang bagus. Mereka yang tidak punya integritas, justru mereka yang seakan-akan sukses, saudara. Nah kadang kita marah-marah seperti yang dialami oleh Yunus ketika ekspektasinya tidak menjadi kenyataan. Dia kesal kepada Tuhan dan marah kepada Tuhan. Dan ini juga yang dialami oleh beberapa orang mungkin. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita mungkin jengkel, kita mungkin kesal, kadang kita marah, bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa ini semua terjadi? Kenapa pandemi ini Tuhan izinkan? Kenapa perekonomian seperti sekarang ini situasinya terus menurun dan lain sebagainya? Nah hari ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar supaya kita jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Melainkan sebaliknya, kita tetap mengucap syukur, percaya akan otoritas Tuhan bahwa rencananya mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Di ayat yang keempat Tuhan menegur Nabi Yunus dengan berkata seperti ini ketika dia marah, bersungut-sungut tentang keputusan Tuhan, tentang realitas yang menjadi kenyataan pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan,
Layakkah engkau Yunus? Layakkah engkau marah? Jadi saudara, Tuhan itu tidak suka ketika kita bersungut-sungut atau ketika kita marah karena kita mengalami kemalangan, karena kita mengalami kerugian, karena kita mengalami krisis dan lain sebagainya. Tuhan tidak suka kalau kita bersungut-sungut atau kita marah atau kita kesal terhadap realitas, terhadap Tuhan. Tuhan tidak suka. Karena itu Tuhan langsung menegur Yunus, Yunus, engkau tidak layak untuk marah. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan sangat tidak suka dengan sikap hati yang suka marah, bersungut-sungut, tidak terima dengan rencana Tuhan? Karena Alkitab berkata bahwa pikiran kita itu tidak bisa menyelami rencana Allah yang begitu besar. Saudara perlu tahu, ketika kita mau marah kepada Tuhan, ketika kita mau kecewa kepada Tuhan, orang yang kita kasih meninggal, bisnis yang kita jalankan menurun, kita mengalami krisis, ketika kita coba menyelami itu, saudara perlu tahu bahwa Alkitab sudah memberikan kita sebuah pengertian bahwa pikiran kita tidak bisa menyelami rencana Allah yang begitu besar di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu mari kita tunduk pada otoritas Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mari kita punya satu persepsi bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita karena kita percaya dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, oleh karena itu pada siang hari ini kita belajar ketika Nabi Yunus marah, kesal akan keputusan Tuhan, akan apa yang terjadi pada waktu itu. Tuhan mengingatkan Nabi Yunus, engkau tidak layak untuk marah. Saat ini pun firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita tidak layak marah atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Atas hal-hal yang mendukakan, merugikan di dalam hidup kita yang terjadi, kita tidak berhak untuk marah. Nah, mari kita ganti marah atau sungut-sungut kepada Tuhan, kita ganti dengan ucapan syukur, dengan ketaatan. Nah, saudara, di dalam Kejadian diceritakan ada seorang tokoh Alkitab yang saleh sekali, tidak bercela. Pada zamannya dia terkenal dengan saleh, tidak bercacat, tidak bercela, yaitu Nabi Nuh. Nah, sangat menarik kalau saudara pelajari tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu di dalam Alkitab seperti orang bisu. Nah, menarik sekali di dalam bahasa Ibrani arti namanya, salah satu akar katanya yaitu Nabi Nuh didefinisikan, diterjemahkan dengan kata bisu. Kita bisa melihat bahwa di dalam setiap apa yang Tuhan perintahkan, Nuh buatlah bahtera. Nuh cuman melakukan itu tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nuh bukan tipikal orang yang banyak komen ketika Tuhan ngasih perintah, ketika Tuhan ngasih keputusan. Nuh, aku akan memusnahkan seluruh manusia dan ciptaan. Kamu harus buat bahtera. Panjangnya sekian hasta, lebarnya sekian hasta. Bahan materialnya kamu cari sendiri. Tuhan tidak mendatangkan tiba-tiba dari langit. Bahan materialnya ada kayu, ada bahan-bahan material yang lain. Enggak, Nuh disuruh cari sendiri. Dan menariknya di dalam Alkitab, Nuh cuman diam. Dan Alkitab memberikan komentar, Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Nuh orang yang bisu, tidak pernah komen, tidak pernah bersungut-sungut atas tugas yang berat yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, ini menarik sekali saudara. Beda dengan Yunus. Dia mengeluh, dia marah atas keputusan Tuhan yang dia lihat di dalam kehidupannya. Nah, ketika Nuh menjadi orang yang tidak bersungut-sungut, tidak banyak komentar apa yang menjadi perintah Tuhan, dia lakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ajaib sekali. Tuhan memelihara kehidupan Nuh beserta anggota keluarganya. Mereka satu-satunya keluarga yang selamat dari air bah yang terjadi pada waktu itu. Nah, saudara, mari kita belajar bersama-sama. Di dalam hidup kita, kita tidak layak marah atas apa yang terjadi sekarang ini. Pandemi ini terjadi,
perekonomian menurun ini terjadi, semua Tuhan izinkan, nanti muaranya akan pada satu hal, yaitu semuanya itu akan membawa kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, ganti sungut-sungut dengan ucapan syukur, ganti sungut-sungut dengan ketaatan, karena pikiran kita tidak bisa menyelami rencana Allah yang begitu besar. Mengucap syukurlah dalam segala hal dan tetaplah percaya akan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami untuk tidak bersungut-sungut, melainkan mengucap syukur kepada Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu dan mengalami pemeliharaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.